dan tentang bagaimana pulau ini berfungsi sebagai salah satu pusat pemasyarakatan paling tertutup di Indonesia, sebuah tempat yang tidak bisa dimasuki sembarangan, tempat yang mengharuskan setiap langkah diawasi, setiap pintu terkunci rapat, dan setiap interaksi terikat pada prosedur yang telah ditetapkan secara ketat. Dan banyak orang membayangkan Nusa Kambangan sebagai pulau penuh teriakan, tetapi kenyataannya seringkali jauh lebih sunyi. Sunyi dengan cara yang menekan. Karena sunyi itulah yang membuat banyak hal terasa lebih menakutkan. Bukan karena ada sesuatu yang supranatural, melainkan karena keheningan panjang membuat pikiran manusia berkelana lebih jauh dari biasanya, membuat bayangan-bayangan tentang apa yang terjadi di balik tembok itu terasa lebih besar dari kenyataan. Padahal kehidupan di dalamnya berjalan dengan ritme yang sangat teratur, sangat disiplin, sangat prosedural, dari bangun pagi hingga malam, dari pemeriksaan rutin hingga kegiatan pembinaan, dan apa yang jarang diketahui orang adalah bahwa Nusa Kambangan bukan hanya ruang kegelapan yang digambarkan media, tetapi juga tempat dengan sistem ketat yang sudah dibangun sejak lama. Tempat di mana aturan ditegakkan bukan hanya oleh para sipir, tetapi juga oleh sistem internal, yang memastikan bahwa setiap narapidana menjalani masa hukumannya sesuai ketentuan, dan banyak di antara mereka mengikuti program keagamaan, pelatihan kerja hingga kegiatan lain yang bertujuan memberi arah baru, meski mereka hidup di tempat yang sangat terbatas. Namun, di balik seluruh itu, pulau ini tetap menyimpan sisi yang jarang diceritakan, sisi yang tidak muncul di kamera dokumenter, sisi tentang bagaimana isolasi geografis mempengaruhi psikologis, bagaimana jarak dari keluarga menciptakan beban emosional, bagaimana debur ombak yang terus-menerus menghantam pantai selatan menjadi simbol waktu yang seolah tidak pernah bergerak, dan bagaimana penjaga serta staf pemasyarakatan juga menjalani rutinitas berat yang tidak selalu disadari publik, bekerja di lokasi yang jauh dari kota, mengikuti jadwal yang ketat, dan menghadapi tekanan mental dalam menjaga keamanan tingkat tinggi. Dan ketika rumor-rumor beredar di luar bahwa Nusa Kambangan menyimpan kegelapan, kebenarannya adalah bahwa kegelapan itu seringkali datang dari ketidaktahuan masyarakat. Tentang apa itu penjara keamanan tinggi, bagaimana prosedurnya, bagaimana sistem hukuman berjalan, dan bagaimana pelaksanaan tugas dilakukan dengan standar tertentu, bukan dari cerita berlebihan yang sering dibumbui sehingga terdengar seperti legenda, karena kenyataannya jauh lebih sederhana, sekaligus lebih keras, yaitu bahwa Nusa Kambangan adalah tempat terakhir, titik di mana seseorang harus menghadapi konsekuensi hukum seutuhnya. Dan hal inilah yang membuat pulau itu memiliki aura yang begitu kuat di mata masyarakat, karena nama itu sendiri telah diasosiasikan dengan akhir dari perjalanan hukum yang panjang, akhir dari kebebasan, dan awal dari isolasi yang panjang. Dan pulau itu, meskipun sunyi, memiliki pengawalan laut, darat, dan fasilitas yang sudah diatur oleh negara, termasuk akses terbatas melalui dermaga resmi, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk. Dan pengamanan inilah yang membuat banyak cerita berkembang di luar, karena ketika suatu tempat tertutup, imajinasi publik mengisinya dengan warna-warna yang dramatis. Meski kenyataannya, ada batas jelas yang memisahkan fakta dari fiksi. Dan faktanya, Nusa Kambangan adalah pulau tempat hukum ditegakkan. Bukan tempat cerita horor itu dilahirkan, meski rasa takut yang diciptakannya adalah hasil dari sejarah panjang dan keseriusan fungsinya. Dan ketika seseorang menanyakan apa yang disembunyikan Nusa Kambangan, jawabannya adalah bukan sesuatu yang supernatural atau mistis, melainkan realitas keras dunia pemasyarakatan yang memang tidak diperlihatkan ke publik secara bebas, karena privasi narapidana, keamanan negara, dan prosedur hukum mengharuskan banyak hal tidak terekspos, dan ironisnya, justru ketertutupan itulah yang membuat mitos tumbuh karena manusia cenderung menciptakan cerita ketika mereka tidak bisa melihat kenyataan dengan mata mereka sendiri, dan jika seseorang berdiri di tepi pantai selatan pulau itu, mereka akan melihat laut luas yang tampak seperti batas tak berujung, seolah pulau ini benar-benar terpisah dari dunia, padahal di dalamnya ada kehidupan yang sangat terstruktur, ada petugas yang bekerja, ada narapidana yang menjalani hari, dan ada sistem hukum yang berjalan sebagaimana mestinya. Dan semua ini membentuk gambaran bahwa Nusa Kambangan adalah tempat di mana manusia bertemu dengan konsekuensi dari pilihan hidupnya. Tempat di mana suara ombak menjadi pengingat bahwa dunia di luar tetap bergerak, sementara waktu di dalam tembok penjara berjalan dengan kecepatan yang berbeda, lebih lambat, lebih berat, dan lebih sunyi. Dan inilah kenyataan yang selama ini jarang dibicarakan, bahwa Nusa Kambangan bukan sekadar pulau gelap penuh misteri, tetapi pulau yang menjalankan fungsinya sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, sebuah tempat yang keras karena tuntutan tugasnya,
Dan karena itulah, ia selalu diselimuti cerita-cerita yang terdengar kelam. Meski kenyataannya jauh lebih manusiawi daripada legenda yang beredar, dan pulau itu sampai hari ini tetap berdiri sebagai simbol dari garis Turkey, garis yang tidak bisa dilewati begitu saja, dan garis yang memisahkan mereka yang pernah melanggar hukum dari dunia luar. Sebuah garis yang membentuk reputasi yang melekat begitu kuat, sehingga satu kata saja sudah cukup membuat orang merasakan ketegangan. Nusa Kambangan.